Bamulu kato kadisabui bamulu rundiang kadibaco ampun jurilanan ambo pintakan sarto salam ta'zim pamanuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujuy nanjo simpuah sabare bungkanan piawai naraculurih main daun indak basiba jebasisyah indak bahinggo jebabatih dilingkong salam kasadonya. Nini mama kunjungan salam sarato alim jo ulama cukui jituo cadia pandai kari baik samo dicinto bundo kandung samo di dalam rang mudo manih bakato. Jo bismillah kato dimulai jo salawat kalam tarucap jari disusun minta ampun semoga Allah meredoi untung selamat kita dunia akhirat. Malintih ambo dinan rapi mengirai ambo dinan rami. Entah tasabui dinan iyo indak digarih nan bapai indak dilambu tanam ubi antah ko tampang salah pijo. Sepanjang galah bajulukan menguak buah di dalam rimbun, sepanjang salah batunjukkan kepada Allah ambo minta ampun. Di Allah bersifat kadim manusia bersifat gawa, di lambang nan balua indak tasabui dinan iyo rila jum'af ambo pinta akan. Setentang tutuanan tak urai kok basuo ereng jogendeng tampan terati lelo jukurena senteng tolong dibilai jan malu arang tacoreng dinan rami budi tasingi tabatlah ambo kepada Allah. Lari di badan diri ambo caliak sarantau ilia dipandang sarantau mudia dek badan baru balaya camihlah paham nan dikandung. Uku ko indak satapinya ulih ko mungkin membuku buhu ko mangasan kato basimbang ko ndak samo tantu kasio-sio. Tentang tutuanan tak urai mului sumbang kato papah di dunsana jubicaro tandonyo pengulu seandiko. Manyang dinan tumbuh manimbang dinan ado tumbuh sarupo iko kini. Di dalam waktu iko kini izinkan ambo batu tua tentang tambo alam Minangkabau. Dalam waktu iko kini nan akan kita bahas adalah sejarah batu batikam. Diadok di hari nan dahulu. Sesudah meninggalnya ibu datuk katumanggungan jo datuk parapatih nan sabatang nan banamo Indo Jalito. Kemudian meninggal pula ayahnya datuk parapatih nan sabatang. Nampak dari luar, kerajaan dusun tua masih utuh dan baik, berjalan sebagaimana biasanya. Pada suatu hari dilakukanlah pembicaraan antara datuk parapatih dan sabatang jo datuk katumanggungan untuk membagi daerah menjadi kelarasan masing-masing. Mereka berdualah kapalonyo. Artinya luhak nan tigo dibagi menjadi dua kelarasan. Pembicaraan pertama dilakukan di suatu tampik dan dikenal dengan batu pembagian kelarasan. Batu itu masih ada dan dapat dicaliak di dusun tu 5 kaum. Bahasanya pembahagian luhak nan tigo alhado semenjak di Gunung Merapi, tetapi penegasannya atau keputusannya baru kemudian dilakukan, yaitu tatkala datuk katumanggungan jo datuk parapatih nan sabatang akan berangkik menuju daerah-daerah itu dengan membalah sebuah batu menjadi 3 bagian tapi indak putih. Pangkanya masih utuh satu saja, artinya babagi indak bacarai. Batu itu dibalah 3 waktu kerajaan dusun tu sampai kini masih ada. Kemudian daripada itu, dilakukanlah pembicaraan untuk membagi luhak nan 3 itu menjadi 2 kelarasan antara datuk katumanggungan jo datuk parapatih nan sabatang di batu pembagian kelarasan di dusun tu. Pembicaraan itu berjalan lancar dan pertama disetujui mengenai pancang kedua belah pihak, yaitu pancang untuk datuk katumanggungan adalah kayu linjuang, sedangkan pancang untuk datuk parapatih nan sabatang adalah pudiang ameh.
Setelah dapat persetujuan dan kesepakatan untuk pelaksanaannya, maka Datuk Ketumanggungan pai ke Sungai Tarap, dan di situ membicarakan hal yang dimaksud dengan rencana pembagian daerah Cako. Dan pada waktu itu Datuk Ketumanggungan menyuruh hulu balangnya memancang negari nan elo-elo jo kayu linjuang. Kemudian Datuk Ketumanggungan segera balik ke dusun tu ke tanah kerajaan. Kemudian sesudah beberapa hari, jadukan balik perundingan jo Datuk Perpatihan Sebatang mengenai hari mulai berjalan membagi daerah itu. Pada hari nan lah disetujui itu berangkitlah beliau berdua menjalani luhak nan 3 tanah data, luhak agam dan luhak 50. Dimulai dengan memasuki nagari Sungai Jambu, rupanya alah pancang kayu linjuang. Taruh berjalan nampak puluh pancang kayu linjuang. Maklum sudah Datuk Perpatihan Sabatang sudah ada buatan oleh Datuk Ketumanggungan. Langsung saja daerah itu dinamai Labu Atan, masuk sekali ke dalam bagian Datuk Ketumanggungan. Datuk Perpatihan Sabatang alun menampakkan keresahannya. Taruh berjalan, taruh dibagi manonan alun bapancang sama banyak. Jadi sudah berpancang kayu linjuang langsung masuk bagian Datuk Ketumanggungan. Sadang nan alun berpancang dibagi 2. Sampailah selesai pembagian daerah itu menyeluruh keluar nan 3. Dan setelah selesai, mereka kembali ke pangkanyo di dusun tu. Beristirahatlah masing-masingnya. Datuk Ketumanggungan di bawah kayu riang sati, sedang Datuk Perpatihan Sabatang di bawah kayu nagotaran. Kedua tampai itu di dusun tu. Perasaan Datuk Perpatihan Sabatang alah mulai indak lama. Beliau memikirkan bagaimana usaha untuk membatalkan pembagian itu dan penanggulangannya pembagian itu, dan memikirkan kekuatan pendukungnya memperkuat tuntutan itu. Beberapa waktu kemudian, Datuk Perpatihan Sabatang mengumpulkan pengulu 5 kaum dan 22 orang dan membicarakan masalah pembagian daerah nan alah dilakukan berdua itu. Dalam pandangan pengulu-pengulu dan 22 orang itu disampaikan oleh Datuk Bandaro Kuniang, dikatakan bahwa daerah Perpatihan Sabatang alah diapi oleh daerah Datuk Ketumanggungan. Ikulah kesimpulan yang didapat dalam rapi pengulu-pengulu 22 di 5 kaum jo Datuk Perpatihan Sabatang. Adapun Datuk Ketumanggungan membawa pula masalah ikut kepada pengulu di Sungai Tarap 8 Batu dan mengikuti 3 koto kapak ampe radai. Ampe koto iku kapalo 2 koto gombak dan ketitiran di ujung tanjung. Jadi rapi 22 pengulu dari 22 koto dan membicarakan masalah nan mungkin tiba sebagai akibat pembagian daerah itu. Nampaknya pihak 22 koto di Sungai Tarap alah siap menampung sado akibatnya. Ikulah hasil pertemuan pengulu di situ waktu itu. Setelah keduanya selesai mengadukan musyawarah timba balik, maka Datuk Perpatihan Sabatang mengajukan tuntutan agar nagari-nagari nan dahulunya sudah berpancang jo kayu linjuang dan kini menjadi daerah Datuk Ketumanggungan diulang membaginya dan dijalani berdua. Tetapi Datuk Ketumanggungan menolak tuntutan itu. Sejak itu mulailah selisih paham antara mereka masing-masing. Tidak namuh mundur dari pendiriannya. Cadang di samping mereka nampak kekuatan masing-masing sudah nampak terbagi satu sama lain. Kekuatan Datuk Ketumanggungan berdatangan dari Sungai Tarap dengan jumlah nan sangat gadang.
Langkuk jo hulu balangnya, sadang kekuatan Datuk Parapatiah nan sabatang bakumpul puluh di belakangnya terdiri dari pengulu dan dulu balang limo kaum. Suasana angin itu berjalan capek sekali. Begitu Datuk Ketumanggungan indak menghiraukan tuntutan Datuk Parapatiah nan sabatang. Datuk Parapatiah nan sabatang indak mengakui nagari-nagari nan alah dipancang indak setahu beliau menjadi nagari termasuk kota piliang. Habislah segala daya upaya penyelesaian damai, maka suasana mencapai keangian. Nampaklah kesiapan timba balik menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Pada hari naas itu terjadilah sengketa antara dua kekuatan gadang. Dua kekuatan nan berasal dari seorang ibu balain bapa mengadu kedua kekuatan mereka di medan peperangan. Banyak penghulu nan rosak, banyak hulu balang nan binaso, banyak anak buah nan mati. Namun indak berhenti sampai di situ saja. Keadaan timbal balik, batu-batu menyedihkan. Kedua belah pihak mengalami kematian pengikut, kerusakan hulu balang, tetapi pihak Datuk Parapatiah nan sabatang mulai lelah, mulai panik, mengalami banyak kerusakan dan kematian sebab kekuatan Datuk Ketumanggungan dua kali lipat dari kekuatannya. Adapun itu terjadi di Dusun Tu, pihak Datuk Ketumanggungan berbenteng di korong gadang, sedang Datuk Parapatiah berpangkalan di korong bawah. Korong artinya tampek berpusat hulu balang dan pengulu atau tampek kurungan pimpinan. Kedua tampek itu sampai kini masih ada di Dusun Tu limo kaum. Korong gadang sebagai benteng Datuk Ketumanggungan, babatih sajak dari korong sampai ke batunan panjang. Korong bawah benteng Datuk Parapatiah dari korong sampai ke batu pakak. Makin hari makin nangis, makin hari semakin karih sengketa itu. Tetapi kelelahan pihak Datuk Parapatiah nan sabatang semakin nampak. Dan kesempatan itu dipergunakan oleh pengikut Datuk Ketumanggungan untuk mengalahkan pihak Datuk Parapatiah nan sabatang sampai kepada akhir. Meskipun demikian, pada hari akhir-akhir sengketa itu, ternyata pengikut Datuk Parapatiah adalah banyak nan binaso, banyak anak buah nan mati, banyak ulu balang dan pengulu nan binaso. Pada hari terakhir itu tampillah Datuk Parapatiah nan sabatang ke tengah medan, menghunus karih balang kuat, dan pada tampik di luar kubu pertahanannya, maimbau Datuk Ketumanggungan untuk menyaksikan bahwasanya beliau Datuk Parapatiah nan sabatang mempunyai kekuatan nan luar biasa. Dan di hadapan Datuk Ketumanggungan ditikamnya batu jokarih balingkuknya, tambuak kabaliknya, lalu dicabutnya balik. Tercenganglah satu orang nan mencaliak. Tetapi Datuk Ketumanggungan sangat berang. Dan dengan keberangannya pula, mantakkan tungkik besi janawi haluihnya ke batu nan terletak tidak jauh dari batu nan ditikam Datuk Parapatiah nan sabatang. Batu itu tambuh pula kabaliknya. Batu betikam nan ditikam Datuk Parapatiah nan sabatang cako, itulah batu balitikam nan terletak di tepi jalan sebelah kida dari Padang Panjang ke Batu Sangka. Sadang batu batikam nan ditikam Datuk Ketumanggungan tersimpan di atas rumah seorang di Dusun Tu. Sebuah rumah dakik dengan batu batikam nan di tepi jalan itu. Jarang sekali orang mencaliaknya, sebab disimpan tetapi dapat dicaliak dengan izin pemilik rumah itu. Jadi dengan demikian, ada dua batu batikam, satu ditikam Datuk Parapatiah nan sabatang, satu ditikam Datuk Ketumanggungan. Dan pertama ditikam jokarih balingkua, dan kedua ditikam jotungkek janawi alweh. Keduanya tembus kabalianya. Keduanya terletak di Dusun Tu. Sesudah keduanya
malapihkan kekuatan kepada batu cako. Maka tunduklah Datuk Parapatiah nan Sabatang, dan dengan demikian kemenangan ada pada pihak Datuk Katumangguangan. Datuk Parapatiah nan Sabatang mengisi ketundukan dengan memberikan 5 ekor kuda kepada pihak Datuk Katumangguangan. Kuda itu dia berikan oleh 5 kaum dan diantar ke Sungai Tarap. Ketundukan Datuk Parapatiah nan Sabatang itu diargoi oleh pihak Datuk Katumangguangan. Karena sekiranya sang keto ditaruhkan, mungkin kedua pucuk pimpinan itu akan menemui ajalnya. Tapi Datuk Parapatiah nan Sabatang cukup arif akan keadaan itu, dan pada hari terakhir indak menghujamkan karihnya kepada Datuk Katumangguangan dan menyelamatkan beliau dari kematiannya. Itulah yang sangat dihargai oleh Datuk Katumangguangan sebagai budi dan patut dihargai budi baharago. Semenjak itu sudah bernama daerah masing-masing, tapi alun diresmikan. Dalam mengantarkan kuda ketunduan, kelima kuda itu diberi batali cindai diantar oleh Datuk Parapatiah nan Sabatang basaratu pengulunan 22 di 5 kaum, dan diterima oleh Datuk Katumangguangan serta Datuk Bandar Putih dan 22 pengulu di Sinan. Dan pada hari itu Datuk Katumangguangan dikawinkan pula dengan seorang perempuan bernama Samputi, dan ikut dalam rombongan Datuk Parapatiah nan Sabatang ke Sungai Tarap. Jadi ada 2 kejadian sehari itu. Pertama mengisi ketunduan, kedua mengawinkan Datuk Katumangguangan dengan perempuan 5 kaum. Kedua kejadian itu berlangsung di Kampung Kurimbang, Batualang, Tampik, Manu, kemudian dijadikan galanggang oleh Datuk Bandar Putih. Selesai acara itu dilakukan, maka Datuk Parapatiah nan Sabatang balik ke 5 kaum ke dusun tu. Tidak berapa lama kemudian datang pula Datuk Katumangguangan bersama istrinya dan Datuk Bandar Putih ke dusun tu, dan di situ mereka berunding. Pihak Datuk Parapatiah nan Sabatang didampingi Datuk Bandar Kunyang. Datuk Katumangguangan didampingi oleh Datuk Bandar Putih. Dari Pariangan datang Datuk Bandar Kayu berunding untuk magiah namu kepada daerah nan alah dibagi dan nan alah menimbulkan malapetaka. Dan pada waktu ikulah dengan sepakat diberikan namu daerah tersebut. Dan pertama daerah Datuk Parapatiah nan Sabatang disabui kelarasan bodi caniago berasa dari kata budi nan baharago. Budi Datuk Parapatiah nan Sabatang nan barago di mana ia beliau mencancang indak memutuhkan, manabang indak marabahkan, manikam indak mematikan. Batu nan ditikam bukan manikam menghilangkan nyawa Datuk Katumangguangan. Daerah Datuk Katumangguangan disabui Koto Piliang, berasal dari koto nan dipilih, jadi bukan dari kato, tetapi dari koto, dan koto itu adalah mulu-mulu teras tak dusun koto dan selanjutnya nagari menjadi Koto Piliang. Daerah untuk Datuk Bandar Kayu diberikan oleh kedua orang tersebut salili batang bangkaweh sajak dari Guguk Sikaladi Ilyas sampai Bukit Tumbasumudia sairan batang bangkaweh, dan itu disebut dengan larih nan panjang. Dan larih nan panjang iku disebut pisang sikalek-kelek utan pisang tumbatu nan bagata. Budi Cadiago bukan Koto Piliang antah. Daerahnya dibatasi sairan batang bangkaweh saja. Larih nan panjang itu terdiri dari 8 koto diateh, yaitu Guguk, Sikaladi, Pariangan, Padang Panjang, Koto Baru, Sialahan, Koto Tuo, Batu Basa. Ampe koto diateh terdiri dari 22 suku, ampe koto di bawah terdiri dari 22 suku pula. 7 koto di bawah ialah Gelo Gandang, Padang Luar, Turawan, Balimbiang, Kinawai, Sawah Kareh, Bukit Tumasu terdiri dari 22 suku pulau.
mengenai larih nan panjang. Terbatih pada selik batang bangkawe sajo, ndak ada di luha agam dan luha 50 koto dengan pisang sekalik-kalik hutan pisang tembatu dan bagatah bodi can niago bukan koto peliang entah. Karena itu tidak begitu dikenal. Setelah selesai magih namo daerah kelarasan itu, maka perundangan dilanjutkan di tanah kerajaan Dusuntu, di mana Datuk Katemanggungan menyatakan bahwa beliau akan menetap di Sungai Tarap. Tetapi Datuk Parapatih nan Sabatang ingin tetap diam di Dusuntu 5 kaum. Di waktu perundangan itu, juga dibicarakan bahwa pembagian daerah selanjutnya akan ditentukan kemudian, terutama arah ke timur dan selatan Luhak nan Tigo dan pasisir pantai. Mulai saat itu resmilah Datuk Katemanggungan pindah ke Sungai Tarap. Beliau balik dengan istrinya Samputi, lengkap juga kebasaran dan ada di tangannya. Karih si ganjo era, si ganjo ayah, tungke janawi alih. Cadang Datuk Parapatih nan Sabatang tinggal jo kebasarannya puluh. Karih balingkua payung kunyang kebasaran, cerek si mundam manti, cerek si mundam panah. Di waktu itu dibagi karih nan dibuat si marjo pahit lidah. Dan banyak 22 buah, masyang-masyang sabalih buah dan kedua sebanyak sabalih buah. Dan keduanya membaginya puluh kepada penglu-penglu di 5 kaum dan Sungai Tarap. Semua karih itu diberi ulu kayu kamat pada karih itu. Ada cap ampu jari pembuatnya. Itulah karih asa Minangkabau. Ke-22 karih itu sangat berbisa dan keramat. Mulai saat itu sudah nampak mereka terbagi dalam 2 jajaran, terbagi dengan mempunyai daerah, kelengkapan masing-masing nama daerah berlainan. Dengan barangkitnya Datuk Katemanggungan ke Sungai Tarap, tinggallah Dusuntu Datuk Parapatih nan Sabatang. Dan demikian hapuslah kerajaan Dusuntu. Walaupun Datuk Parapatih nan Sabatang masih tinggal di Dusuntu dengan kelengkapannya pula, namun satu kekuatan pendukung kerajaan sudah indah adolai, sehingga tagaknya alah miriang dan rabahlah kerajaan itu. Baiklah dun sanak pendengar, itulah seketik ulasan tentang Tambo Alam Minangkabau sejarah Batu Batikam. Mudah-mudahan di lain waktu akan kita sambung dengan riwayat Tambo nan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.